Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Encep Dosen. Pada kali ini saya akan mengkonfirmasi keselarasan informasi antara pihak galeri dengan seniman. Nah, ini pada saat dulu saya aktif di galeri seni, ada pemahaman yang masih timpang antara pemilik galeri yang dalam ini boleh jadi berfungsi sebagai art dealer dan seniman yang memamerkan karyanya di galeri tersebut atau berkomitmen dengan pihak galeri. Nah, dari masing-masing itu ada ketimpangan informasi sehingga menjadi persepsi yang berbeda. Anggap saja dalam memajukan seni dan kesenian, pihak galeri juga ini harus menghidupi dirinya, sehingga ada beberapa komitmen dengan seniman pada saat seniman itu karyanya dipamerkan di galeri, itu ya. Nah itu, ini dulu ini konfirmasi sebetulnya. Apakah kondisi 10 tahun yang lalu pada saat saya aktif di galeri masih ada ketimpangan ya antara persepsi pihak galeri dengan persepsi pihak seniman, yang seharusnya informasi itu setara. Kalau ini dianggap dalam menjalankan aktivitas bisnis, paradigma bisnis itu harus win-win solution. Apa itu win-win solution? Dari para pihak itu merasa saling diuntungkan. Tidak sebaliknya, win-loss. Ya, win-loss itu ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Nah, ini kasuistis dulu, sekali lagi. Ini kasuistis dulu. Nah, ini boleh nih para seniman dan pihak galeri mengkonfirmasi, oh, tidak, medan sosial seni pada saat ini sudah ada kesetaraan informasi, sudah ada kesepahaman informasi antara seniman dan pemilik galeri, atau di sini ya yang memajukan seniman itu sendiri di galeri, kan gitu ya. Nah, dulu ini saya ketimpangan informasinya dari pihak galeri dulu. Dulu begini informasinya. Katanya ini selalu obrolan itu memanggil nama ya. Sopandi, ini saya itu sebagai pihak galeri sudah berusaha mempromosikan si seniman itu dari mulai tidak dikenal sampai dikenal. Artinya dari karyanya belum banyak dikoleksi oleh para kolektor sampai saat ini banyak yang mengkoleksi. Dari mulai harga, misal A standarnya segini, pihak galeri sudah berusaha menaikkan standar, terus berusaha sehingga standarnya menjadi cukup wajar menurut pihak galeri, dan itu relatif sebetulnya. Tapi kalau dilihat dari kemajuan peningkatan harga itu, usaha galeri menurut pihak galeri maksimal, karena ada
biaya-biaya untuk mensosialisasikan si seniman itu sendiri, menyediakan ruang galerinya untuk pameran si seniman itu sendiri, atau kalau toh tidak diselenggarakan pameran, karya si seniman itu dipajang, kan gitu ya, dipajang di galeri tersebut. Nah itu. Nah pada saat si karya dari seniman itu sudah cukup banyak dikoleksi, harga juga cukup baik. Nah ternyata ini ketimpangan informasinya dari pihak seniman. Pada saat karyanya sudah banyak yang mengkoleksi, harganya juga cukup tinggi. Nah, sementara pihak galeri memberikan harga masih di bawah harga yang memang dijual di pasar, gitu ya. Dijual di pasaran, maksudnya dijual oleh pihak galeri itu sendiri, sehingga seniman pada titik itu merasa ini tidak fair pihak galeri itu, satu sisi. Nah seniman menganggap tidak fair karena tadi harga yang dipatok oleh pihak galeri terhadap seniman itu tidak dikomunikasikan dengan baik, bahwa sesungguhnya ini perjalanan untuk membangun namanya, membangun standar dari nilai atau harga dari sebuah karya itu. Nah, sehingga ya seniman akhirnya dia pada saat ada kolektor yang datang ke dirinya, boleh jadi ini bukan melanggar ya, karena mungkin komitmennya, saya tidak tahu karena ini baru sepihak, tidak ngobrol dengan senimannya. Itu akhirnya ya seniman menjual sendiri juga di bawah standar yang sudah ditentukan oleh si galeri itu sendiri. Akhirnya harganya tidak standar, dan pihak galeri kenapa ini para kolektor ini tidak membeli kembali karya si seniman tersebut. Ternyata pada saat ditelusuri, senimannya sendiri yang bebas secara langsung kepada para pembeli secara langsung, bahasanya ke konsumen akhir. Nah rantai pasoknya terputus, kan gitu ya. Nah itu ya, itu tadi ada ketimpangan dari pihak galeri. Kenapa ini dari pihak galeri tidak juga ada kemajuan peningkatan sesuai dengan standar yang saat ini memang sudah, misal sudah di titik ini, kan itu. Ini sementara titiknya di bawah, kan itu ya. Boleh jadi di bawah 80%-nya, kan gitu ya. Itu nah itu dulu, kan gitu ya. Jadi belum ada kesepahaman antara pihak galeri dan senimannya. Memang ada beberapa karakteristik seniman ya, pelukis dalam hal ini, yang dulu memang ada komitmen dari awal ya dengan si galeri. Saya juga tidak tahu nih, tapi dari pihak galeri merasakan pada waktu itu ini seniman kurang komitmennya. Sementara dari si senimannya sendiri juga sudah berusaha secara maksimal, merasa memang sudah berusaha juga untuk memahami pihak galeri. Nah ini saya tidak tahu kondisional sekarang apakah ketimpangan informasi, kesepahaman yang tadi disebut win-win solution itu saat ini sudah terbentuk, atau sebaliknya, atau justru masih seperti yang dulu, kan gitu ya, seperti yang dulu. Tidak win-win solution ya. Untuk
kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman, ini ya diperlukan komunikasi yang intens, kejujuran dari kedua belah pihak, memberikan pemahaman. Hemat saya karena ini adalah bagian dari usaha bersama untuk membangun dunia seni, untuk saling menguntungkan, maka ya kalau masih ada sampai saat ini yang menurut hemat saya perlu ditelusuri, ditata kembali, dijalin komunikasi yang lebih baik antara pihak seniman dan galeri. Kan itu ya. Tadi kalau bicara dari sisi senimannya, saya tidak banyak mengkorek dari sisi seniman, tapi ini dari sisi pihak galeri. Karena begini juga, ini ada pihak galeri yang berusaha untuk komitmen membangun seniman, dia berusaha mengeluarkan dana, terus juga pameran itu bukan hanya di galerinya, membuat event pameran, itu bagian dari usaha promosi, tiada lain untuk membangun reputasi si seniman itu sendiri yang pada akhirnya kolektor memahami dan menghargai dari karya yang dibuat oleh seniman itu sendiri. Boleh jadi pamerannya bukan hanya di dalam negeri, sampai ke luar negeri. Nah, hal seperti ini, biaya-biaya IPOT yang dikeluarkan oleh pihak galeri, menurut pihak galeri, ya, art dealer itu sendiri tidak dipahami benar oleh senimannya. Sehingga ya, seiring dengan perjalanan waktu, ya tadi ada yang dianggap oleh pihak galeri itu ini ketimpangan. Satu sisi yang tadi dari pihak seniman, harga lukisan saya sudah segini, tapi kenapa ya galeri ke saya membayarnya segini, kan gitu. Itu juga boleh jadi yang harus diberikan pemahaman oleh pihak galeri kepada si senimannya itu sendiri, kan gitu ya. Kalau memang tidak ada komunikasi yang benar-benar saling memahami, ya kesalahpahaman ini akan terus terjadi, kan gitu ya. Nah, ini sekali lagi dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengkonfirmasi, ini pengalaman nyata dulu, kan gitu ya. Nah, ini saat ini apakah ketimpangan informasi antara galeri dan seniman itu masih terjadi atau tidak? Nah, untuk itu saya akan berkiprah kembali gitu ya, untuk memberikan apa? Memberikan pemahaman. Barangkali kalau ada mediator yang menjelaskan tidak berpihak kepada salah satu, tapi melihat dari sisi yang lebih objektif. Yang disebut win-win solution itu bukan 50-50 barangkali, tapi sesuai dengan kontribusinya, dengan IPOT yang yang dikeluarkan, itu bisa hitung-hitungan, ajak ngobrol bersama, sehingga boleh jadi 60-40, boleh jadi 70-30, kan begitu persentasenya dari apa yang sudah diusahakan dari sisi keuntungan. Itu boleh jadi kalau di sini semua pihak atau kedua belah pihak, ya, kedua belah pihak antara pihak galeri dengan pihak seniman sudah saling memahami, itu juga kan bahasanya win-win solution. Tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan, kan itu ya. Nah, yang satu menuding ini lebih menguntungkan, apalagi menuding eksploitasi, kan itu kan kurang pas. Semua kita bersama hidup di dalam bidang yang kita geluti ini kan harus sama-sama saling menguntungkan. Paradigma dalam bisnis saat ini memang win-win solution, bukan win-loss, kan gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami tentu oleh semua pihak. Apabila
10 tahun yang lalu kondisional seperti ini masih terjadi, ini adalah PR kita bersama. Rupanya dicukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.